Baik, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah kasus COVID-19 di Jawa Tengah merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Karena menurut Ganjar, kasus COVID-19 di Jawa Tengah justru menunjukkan penurunan dan tingginya kasus tersebut dikarenakan adanya data yang delay atau terjeda. Ganjar menyebut bahwa kasus COVID-19 di Jawa Tengah sampai saat ini mulai menurun. Bahkan kondisi Jawa Tengah juga sudah mulai tergolong membaik. Salah satunya adalah dengan dibongkarnya tenda-tenda di rumah sakit seperti yang ada di Rumah Sakit Tugurejo. Ganjar pun menambahkan bahwa vaksin di kabupaten ataupun kota di wilayah Jawa Tengah juga masih tersedia. Walaupun sudah banyak yang disuntikan, namun ia menduga data vaksin belum diinput meski sudah disuntikan sehingga terjadi delay data. Ia juga meminta bupati dan wali kota untuk bisa mengantisipasi data penerima bantuan sosial tunai karena dirinya sudah menerima data penerima, namun data tersebut masih sama seperti dengan data yang sebelumnya. Ternyata data menjadi perbincangan. Jawa Tengah tertinggi, wah, terus kemudian rame. Nggak apa-apa. Itu ada data yang memang delay, ada data yang diinjek. Yang penting klarifikasi dan clearness-nya benar. Jadi Jawa Tengah itu masih ada data yang belum tertuliskan. Dan itu di pusat banyak. Maka data Jawa Tengah itu lebih tinggi dari data pusat. Nah, kalau sudah diklarifikasi, biasanya dari pusat akan dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, itu kita kasih nama sebagai data injek. Sementara itu terkait dengan penerapan PPKM, ternyata hal ini berdampak kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Karena hampir seluruh pelaku usaha wisata kini tidak bisa beraktivitas sama sekali. Sementara itu di Kulon Progo, Dinas Pariwisata telah melakukan sidak ke beberapa usaha jasa pariwisata untuk memantau penerapan protokol kesehatan. Dan jika nantinya PPKM dilonggarkan, pariwisata juga akan diperbolehkan untuk beroperasi. Selama penerapan PPKM darurat, objek wisata seperti Goa Pindul di Desa Wisata Bejiharjo, Kapanewon, Karangmojo tidak beroperasi sekitar 1 bulan terakhir. Salah satu operator jasa pemandu wisata Goa Pindul Dewa Bejo yang sebelumnya menggantungkan hidupnya dari objek wisata ini bahkan terpaksa beralih bekerja menjadi buruh bangunan ataupun bertani. Kondisi ini juga diperparah dengan minimnya insentif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada para pelaku wisata. Karena selama pandemi hanya sekali pengelola jasa wisata yang mendapatkan bantuan sembako melalui badan usaha milik desa atau BUMD. Para pekerja wisata sendiri sebenarnya berharap pemerintah bisa segera membuka objek wisata meskipun harus dengan pembatasan. Kemudian di Kulon Progo, Dinas Pariwisata juga telah melakukan inspeksi ke beberapa usaha jasa pariwisata. Dan hasil inspeksi ini akan direkomendasikan kepada gugus tugas dan juga pengelola terkait dengan kesiapan destinasi wisata dalam membuka layanan. Dinas Pariwisata juga telah meminta pengelola untuk bisa membuka objek wisata secara bertahap, mulai 25% dari kapasitas yang tersedia, agar pengelola tidak kewalahan dalam mengatur pengunjung yang datang. Dinas Pariwisata Kulon Progo juga mencatat 95% pengelola objek wisata merupakan pengelola yang sudah mendapatkan vaksin. Informasi terkait dengan proses vaksinasi akan kami hadirkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, Metro News akan segera kembali sesaat lagi.